Perpisahan, karya Keila Sitorus. Hai, aku Ivory, seorang gadis kelas 1 SMA dengan poros cantik dan anggun. Ini adalah kisahku. Aku tinggal di sebuah rumah besar yang berada di Jakarta. Memang, minggu ini kami sedang berjalan-jalan di kota Yogyakarta, tepatnya di Malioboro. Sepulang dari Malioboro, kami pun pulang ke hotel. Hari masih sore, dan di dekat kolam berenang, aku dan mamaku sedang bersantai di tepi kolam, sedangkan papa dan adik-adikku sedang berenang. "Mah, gimana kalau aku mencoba sekolah di sekolah publik?" tanyaku kepada mamaku. Habisnya, aku penasaran dengan lingkungan sekolah publik karena aku sejak dari taman kanak-kanak selalu sekolah di sekolah private. Sebenarnya, mama sudah menunggu pertanyaan itu. Karena mama lihat temanmu cuma teman online doang. And why not? Tanya ibuku. Mamaku kedengaran sangat bersemangat. Setelah berenang, kami pun bersiap-siap untuk makan malam. Saat makan malam, mama langsung ngasih tahu papa soal ini. Malam ini udah sampai di rumah. Dan barang-barang buat sekolah besok udah dibeli semua. Aku sangat bersemangat. Papa bilang kalau aku bakal sekolah di sekolah internasional, which is itu bakal seru banget. Kita bisa temenan sama orang-orang dari berbagai negara yang sekolah di sini karena kepentingan bisnis papa atau mamanya, kata papaku. Aku sangat bersemangat, sampai-sampai aku tidur agak larut. Besok paginya, aku bangun dengan ceria. Jam baru menunjukkan pukul 6:30, lalu aku bergegas mandi. Sebenarnya, sekolah dimulai jam 8, dan kita diharuskan sudah berada di sekolah jam 7:30. Aku bergegas mandi, lalu setelah mandi, aku memakai baju rapi. Karena ternyata gak ada seragam. Hari ini, aku milih tema baju merah muda, yaitu turtleneck merah muda, berlengan panjang, dengan kardigan crop putih berbulu, dengan rok putih pendek, dan stocking putih. Untuk sepatunya, aku memakai sepatu pantofel putih dengan hiasan berwarna emas berbentuk kelinci. Lucu ya outfitku pagi ini? Untuk rambut ash brownku, kukuncir kecil kanan dan kiri, setengah saja. Lalu kutambahkan pita berwarna putih di kiri dan merah muda di kanan. Beberapa aksesoris kutambahkan, seperti berbagai kelang putih dan merah muda kupakai. Jepit rambut lucu berwarna putih dan merah muda kupakai. Dan aku selesai jam 7. Lama sekali. Keluargaku baru bangun semua, sedangkan aku sudah siap. Untung, Bibi sudah membuatkan sarapan yaitu roti panggang dengan selai matcha di dalamnya. Aku pecinta matcha, tapi warna kesukaanku merah muda dan putih. Pagi ini, diantar sama supir, karena papa udah telat buat ngantar aku sekolah. Aku selesai sarapan jam 7:15. Lalu, aku bergegas berangkat. Takut telat. Di perjalanan, aku sedikit bingung harus perkenalan pakai bahasa apa. Karena ini kan sekolah internasional. Haruskah aku gunakan bahasa Inggris? Kulihat bangunan sekolah ini takjub. Sekolah ini begitu besar. Sangat besar. Sebelum masuk, kami disuruh scan kartu nama agar bisa masuk di dalam sekolahnya. Sampai di dalam, rahangku sedikit jatuh. Bagaimana bisa sebuah sekolah memiliki interior semewah ini? Dan di dalam lobi, bahkan terdapat ruang tunggu yang memiliki sofa. Itu sangat keren. "Pah, berapa sih kamu bayar sekolah ini? Kurasa mahal sekali." Aku naik lift ke lantai 3, karena kelasku berada di lantai 3. Aku bingung. Kelas-kelas di sini sangat luas. Aku sampai susah carinya. Belum sampai di kelas, bel sudah berbunyi menandakan kita sudah harus berada di kelas untuk mempersiapkan buku karena pelajaran akan dimulai.
Aku sedikit panik. Lalu aku langsung bertanya kepada gadis berambut pirang dengan mata abu-abu dengan kulit putih pucat. Namun, ada sedikit rambutnya yang berwarna coklat. Hei, kataku kebingungan. Gadis itu terlihat bingung, lalu bertanya, how can I help you? Katanya. I'm new here, so I'm searching for class 10 too. Can you help me? Tanyaku. Ya elah, santai aja kali. Kita di sini juga bisa ngomong Indo. Oh iya, lo sekelas sama gue. Yok gas, kata gadis pirang itu sambil menarikku dan mulai berjalan. Dalam perjalanan, gadis itu tiba-tiba berhenti dan melihat diriku. By the way, outfit lo cakep banget, pujinya. Thanks, lo juga cakep kok, pujiku balik. Oh iya, namanya siapa? Jessica, katanya. Oh ya, kami belum kenalan. Gue Ivory, tapi orang biasanya manggil gue Ivo atau Riri. Lo panggil aja apapun yang lo mau, ucapku. Still, your name is as gorgeous as a person, pujinya lagi. Stop, lo juga cakep kok, pujiku balik. Akhirnya, kami pun sampai di kelas kami. Seperti yang kubilang di awal, kelasnya sangat luas seperti gedungnya. Saat pertama masuk, orang-orang melihatku. Saat sampai di meja, semua perempuan bergegas menuju mejaku. Kau anak baru ya? Dari negara mana? Kau cantik sekali. Dia sempurna. Pasti kau akan menjadi anak populer di sekolah ini. Ucap mereka heboh. Aku sedikit panik dengan situasi ini. Tetapi Jessica langsung menenangkan situasi. 20 menit kemudian, ada seorang guru masuk. Kelihatannya, dia merupakan orang Indonesia. Yap, benar. Dan dia juga merupakan wali kelas di kelas kami. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai kelas hari ini, ada beberapa hal yang perlu Ibu sampaikan. Yang pertama, hari ini kita kedatangan murid baru yaitu Ivory. Tapi sebentar dulu ya perkenalannya. Yang kedua, hari ini Ibu tidak bisa masuk dan mengajar. Jadi kalian akan Ibu beri tugas karena Ibu ada halangan. Ivory, sini perkenalan diri dulu, ucap ibu itu. Aku berdiri dari bangkuku, lalu bergegas ke depan. Halo semuanya, perkenalkan. Namaku Gracia Ivory Dinanda. Biasa dipanggil Ivory atau Ivo. Sekolah lamaku adalah sekolah privat di Jakarta. Ya, kurasa semua itu cukup, ucapku girang. Lalu ibu mempersilahkanku duduk. Tugas dari buku paket ya, halaman 34 pilihan ganda saja. Tapi sertakan dengan alasannya. Ucap ibu itu lalu pergi dari kelas. Seketika, mereka semua mengerjakan tugas tersebut. Setelah mengerjakan tugas tersebut, suasana langsung ramai. Namun tetap kondusif. Tidak seperti yang sangat ramai dan ribut. Ini ramai tapi tenang. Aku duduk sendirian di dekat jendela. Karena memang tempat dudukku di dekat jendela. Jessica, dia bersama teman-temannya. Sebenarnya, tadi aku sudah diajak untuk bergabung. Tapi aku menolak. Aku ingin melihat-lihat pemandangan di luar gedung sekolah ini. Setelah agak bosan melihat pemandangan, aku melihat ke sekeliling kelas dan meneliti wajah dari masing-masing temanku. Ternyata, struktur wajah mereka berbeda-beda. Ada yang dari India, Cina, Korea, Inggris, Rusia, dan ada beberapa yang mukanya seperti orang Latina. Tapi aku lupa itu dari negara apa. Setelah melihat-lihat, aku melihat seorang lelaki tampan berambut merah. Di pipinya ada bintik-bintik khas redhead. Dia memakai kacamata. Matanya indah dan berwarna hijau muda. Hidung dan pipinya sedikit merah, dan itu terlihat sangat menggemaskan. Dia tampan, ucapku dalam hati. Kelihatannya,
Dia seperti anak pendiam, jadi aku akan mendekatinya. Hey, kataku saat sampai di mejanya. Oh yeah, need something? Jelek. Jantungku berdetak kencang. Seorang British boy? Oh God. Selama ini aku selalu mengagumi laki-laki yang menggunakan aksen British. Mereka sangatlah ganteng dan menggemaskan, terutama pemeran film Harry Potter, yaitu Ron, Harry, dan Draco. Apalagi, laki-laki ini mirip sekali dengan Ron. Fix. Dia sudah jadi krusku. Mau temenan nggak? Kataku sambil menunjukkan tangan, tanda ingin berjabat tangan dengannya. Oh, boleh. Ivory kan? Gue Josh. Katanya sambil menjabat tanganku. Astaga, ini sungguh luar biasa. Aku bertemu seorang lelaki yang mirip dengan Ron. Mimpiku terwujud sudah. Sumpah, lo mirip banget sama Ron dari film Harry Potter itu. Tahu nggak? Tanyaku. Ya, betul, lo juga. Semua orang bilang gue mirip sama tuh Ron. Kata gue emang enggak. Cakapan dia, katanya. Sungguh Josh, kau sangat tampan, kataku dalam hati. Emang, dari pandangan pertama gue udah ngira lo tuh Ron beneran, kataku sambil tertawa kecil. Kami saling bertukar cerita selama jam kosong itu. Dan lonceng istirahat tiba-tiba berbunyi. Akhirnya, semua orang keluar dari kelas, termasuk aku dan Josh. Sepanjang istirahat, kami terus bercerita, bercanda, dan tertawa bersama. Kurasa kami jodoh, hihi. Lonceng kembali berbunyi, tanda jam istirahat telah berakhir. Kami pun masuk ke kelas dan mempersiapkan buku untuk pelajaran selanjutnya. Tak terasa, sudah hampir jam pulang. Jam terakhir tadi juga jamnya tidak diisi. Gurunya sibuk. Aku kembali bercerita dengan Josh. Lonceng berbunyi lagi. Tandanya sudah waktunya pulang. Aku dan Josh bergegas merapikan buku dan memasukkannya ke dalam tas. Lo dijemput? Tanya Josh di lorong sekolah saat kami berjalan. Ya, tentu saja. Jawabku. Yaudah, gue duluan ya. Kata Josh sambil mengambil kunci mobilnya lalu ke parkiran. Tidak terasa, sudah 3 tahun berlalu. Aku dan Josh semakin dekat sejak pertemuan itu. Kami kemana-mana bersama. Bahkan, seringkali kalau kami free, kami pergi jalan-jalan entah pergi ke plaza, mall, atau sekedar berbincang berdua di kafe. Josh akan pergi kembali ke kampung halamannya, yaitu Inggris. Josh memiliki sedikit daerah biru atau kebangsaan di dalam dirinya. Maka dari itu, dia memiliki pilihan antara melanjutkan pendidikannya atau kembali ke rumah dan menikah. Setelah itu, hidupnya akan dibiayai semua oleh ayahnya. Dan jika ayahnya meninggal, dia mendapatkan segala warisan yang ditinggalkan ayahnya karena dia anak sulung. Josh, lo serius bakal kuliah di Oxford? Tanyaku di bandara, mengantar Josh pulang. Pakai nanya, ucap Josh bersanda. Gue serius. Sekarang gue mau nanya, kita ini sebenarnya teman atau lebih dari teman? Tanyaku dengan muka serius dan agak terlihat sedih. Soal itu gue juga gak tahu ya. Tapi gue gak bisa macarin lo sekarang. Kita juga gak tahu masa depan kita bakal gimana nanti, ya kan? Tanya Josh. Tapi gue sayang sama lo. Kataku sambil menahan air mata yang ingin keluar. Kurasa cepat sekali waktu berlalu. Aku sudah terlanjur jatuh cinta sama Josh. Gue juga. Tapi kita gak bisa jalanin hubungan ini kalau gue ke Inggris dan lo di Jepang. Gue paling gak bisa long distance relationship, Ri. Tapi gue juga tetap sayang sama lo. Gue janji, nanti gue bakal sering ngechat lo
dan bakal selalu kontak lo, ucap Josh. Tak tahan, air mataku pun jatuh. Udah, gue tahu lo sedih. Gue juga. Udah, jangan nangis. Ntar malu kalau orang lihat, katanya. Sambil menghapus air mataku menggunakan jari jempolnya yang hampir sebesar pipiku. Janji ya, kita ketemu lagi, kataku sambil menodongkan jari kelingking, menandakan ingin membuat sebuah janji. Janji, ucap Josh, lalu mengaitkan jarinya dengan jariku. Lalu terdengar suara panggilan untuk pesawat Josh. Josh akan pergi ya? Tiba-tiba Josh memelukku. Aku pun nangis lagi di pelukannya. Susah meninggalkan orang yang sudah sangat kita sayangi. Tapi mau bagaimana lagi? Takdir berkata lain. Setelah 4 tahun lamanya, aku sudah menjadi seorang wanita karir. Sebenarnya, aku masih menunggu Josh. Tapi dengan kemungkinan yang sangat sedikit. Tring! Bunyi notifikasi dari handphoneku. Ternyata, itu dari grup teman SMA. Gosh, I really miss you. Wanna meet up? I mean, it's been years. Kata Justin, teman kelasku dulu. Banyak yang merespon kalau mereka bisa akhir pekan. Begitu juga denganku. Josh juga ikut ternyata. Aku senang mendengar itu. Sampai akhir pekan, kami berencana bertemu di sebuah restoran bintang 5 pada jam 2 siang. Aku agak terlambat karena ada urusan mendadak. Jam sudah menunjukkan pukul 2:20. Aku baru sampai di restorannya. Aku tidak percaya apa yang kulihat. Aku terkejut, bukan main. Kecewa, sedih. Kenapa? Josh duduk di sebelah seorang wanita cantik, berambut panjang, dan anggun. Aku kecewa, tapi mau bagaimana lagi? Aku pun disambut hangat oleh Jessica. Oh my bestie, udah lama banget gak ketemu. Kaget kan? Tanyanya sambil memelukku. Ya, sangat. Jawabku sambil melihat Josh. Josh juga melihatku dengan tatapan agak sedih. Aku duduk di samping Jessica. Kami mulai berbincang, layaknya remaja SMA yang lagi nongkrong. Tidakkah ada kesedihan yang terpancar di muka kami semua? Tetapi, muka Josh agak sayu melihatku. Sampai tunangannya melihatnya dan menanyakan sesuatu. Aku sedih, kecewa, benar-benar kecewa. Ya, jam sudah menunjukkan pukul 5. Semuanya pulang, kecuali aku, Jessica, dan Josh. Tunangannya sudah duluan ke mobil, katanya. Apa kabar, Ri? Tanya Josh. Ya, baik. Baik sekali. Terima kasih udah nanya. Ucapku singkat. Kau kaget? Tanya Josh. Kaget sih iya, tapi saya lebih ke kecewa Josh. Jawabku. Aku duluan nyari, kata Jessica. Lalu segera ku iyakan. Ayah menjodohkan saya sama Ceya. Dia perempuan berdarah biru dari Rusia. Maaf, saya merencanakan untuk tidak memberitahumu, tapi sudah terlanjur. Maaf, Ri, kata Josh. Gak apa-apa. Gue seneng kok lo dapet cewek secakep dia. Dia perfect buat lo. Gak usah ditinggalin, oke? Tanyaku dengan kecewa. Ada niatnya, tapi gak bakal bisa terwujud buat ninggalin dia, ucap Josh. Hari pernikahan Josh dan Shea, aku diundang. Lalu aku terbang ke Inggris untuk mengikuti acara nikah Josh. Acaranya tidak mengundang banyak orang, tapi banyak orang penting datang di acara mereka. Aku datang bersama Jessica. Selamat ya Josh.